Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Olga Elvira, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan program studi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kasus pelanggaran etika bisnis dalam usaha pinjaman rentenir dari sudut pandang etika bisnis Islam. Pada analisis kali ini, saya mengambil contoh pada kasus rentenir di Purworejo ambil paksa motor warga, padahal sudah cicil beberapa kali. Berita kasus ini diambil dari kompas.com terjadi pada tanggal 13 Maret 2023. Berikut data dan fakta pelanggaran etika yang terjadi. Kasus-kasus penagihan utang akhir-akhir ini memang meresahkan. Bahkan ambil paksa kendaraan sudah biasa dilakukan oleh oknum-oknum penagih utang. Hal ini serupa terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Seorang rentenir diduga mengambil paksa kendaraan milik warga. Keadaan darurat bisa muncul kapan saja, di waktu yang tidak kita duga, bahkan situasi darurat ini bisa membuat keuangan kita terkuras habis. Hasilnya, di saat terdesak pola pikir yang tidak panjang dan persiapan keuangan yang kurang matang, kita bisa terjebak utang atau pinjaman rentenir. Sayangnya, pinjaman atau berutang ke rentenir bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut datang dari bunga yang mencekik peminjam dana atau pihak yang diutangi. Tak sedikit pula orang yang terjebak rentenir hingga diancam dengan berbagai macam cara agar bisa melunasi utangnya. Adapun penyebab atau mengapa bisa terjadi pelanggaran pada bisnis tersebut. Rentenir cenderung menyasar masyarakat menengah ke bawah, misalnya pedagang kecil di desa. Mereka sengaja menargetkan kelompok ini karena kepolosan dan ketidaktahuannya, mudah diperdaya, serta adanya desakan ekonomi. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh para rentenir untuk meraup keuntungan yang besar. Dalam menawarkan jasanya, rentenir biasa menawarkan secara langsung ataupun memanfaatkan teknologi terkini seperti WhatsApp, SMS, maupun sosial media lainnya untuk menawarkan jasa pinjamannya. Sudah sangat jelas dalam hukum Islam bahwa riba adalah haram. Seperti yang telah dijelaskan tadi, seorang rentenir mengambil keuntungan dan bunga dari uang yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang dan mengharamkan riba atau mengambil keuntungan dari hutang orang lain. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian, solusi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut. Sesungguhnya Islam mengajarkan agar mempermudah urusan orang lain. Dalam kasus ini, mempermudah memberikan hutang atau pinjaman kepada pihak lain. Berbeda dengan konsep rentenir yang justru lebih mencekik meskipun tidak ada syarat tertentu dalam peminjaman hutang. Di dalam Islam ada adabnya tersendiri pada saat menagih hutang ke seseorang. Tentu berbeda dengan rentenir dalam menagih hutang. Bahkan, ada di antaranya yang menagih hutang dengan cara mengancam ketika orang yang diberi hutang telat atau belum membayar hutangnya. Dan pada akhirnya banyak yang mengalami masalah pembayaran. Alasannya karena tidak menyangka akan tingginya bunga maupun denda. Pada kasus ini, adapun solusi untuk menghadapi rentenir atau penagih hutang yang mengancam atau bahkan melakukan tindak kekerasan, hendaknya segera melaporkan ke polisi. Dan dalam memilih peminjaman, sebaiknya pilihlah lembaga yang berada di bawah OJK, serta menghindari peminjaman uang dengan sistem bunga. Jika ingin meminjam uang, pilihlah lembaga keuangan syariah. Tentu tidak akan dibebankan dengan bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, salam, atau istisna. Selain itu, apakah uang yang dipinjam untuk kebutuhan produktif atau untuk kebutuhan konsumtif? Pastikan kemampuan dan kebutuhan ketika hendak melakukan peminjaman uang.